Halo Cornerstone Members, selamat datang kembali di bagian ketiga dari training Superior Service Culture bersama saya Bayu Pradia Lesmana. Kali ini kita akan lebih fokus membahas mengenai cara menghadapi situasi yang sulit dengan customer. Contohnya seperti ketika customer mengalami masalah atau mengajukan komplain. Komplain muncul ketika pertama, ada gap antara harapan pelanggan dengan kenyataan yang mereka terima dari kita sebagai bisnis. Dan kedua, gap tersebut sudah melebihi batas toleransi pelanggan. Karena keluhan menunjukkan adanya kekurangan dari sisi kita dalam memberikan layanan, dan seringkali disampaikan dengan nada atau cara yang tidak menyenangkan oleh customer, maka kita seringkali memandang keluhan sebagai hal yang negatif dan harus sebisa mungkin dihindari. Namun, jika dilihat dari sudut pandang yang berbeda, keluhan sebenarnya bisa menjadi hadiah yang berharga. Pertama dan terutama, keluhan merupakan petunjuk untuk perbaikan. Tanpa adanya keluhan, perusahaan mungkin tidak akan pernah tahu bahwa ada masalah. Keluhan juga bisa menjadi indikator seberapa serius masalah yang ada, seberapa cepat masalah tersebut harus ditangani, dan bagaimana untuk mencegahnya di masa mendatang. Intinya, adanya keluhan merupakan kesempatan belajar yang mendorong kita untuk mengambil tindakan dan melakukan perbaikan sebagai bisnis. Kedua, keluhan juga dapat menjadi cara bagi perusahaan untuk mendapatkan masukan yang berharga terkait kebutuhan dan keinginan customer-nya. Dengan mendengarkan keluhan dan menanggapinya dengan serius, perusahaan bisa memahami mana strategi bisnis yang sesuai dengan harapan customer dan mana yang tidak, yang kemudian membantu menentukan perbaikan ke arah yang lebih baik. Terakhir, keluhan juga dapat menjadi peluang untuk membangun hubungan yang lebih kuat dengan customer. Ketika customer merasa didengarkan dan mendapatkan solusi yang memuaskan atas masalah yang mereka alami, hal ini dapat meningkatkan kepuasan, kepercayaan, dan loyalitas mereka. Kesimpulannya, keluhan mungkin pada awalnya tidak terasa menyenangkan seperti hadiah, namun ingat, keluhan bukanlah gangguan. Keluhan memberi kita umpan balik yang berharga dan bahkan bisa memperkuat hubungan kita dengan pelanggan. Disitulah letak berharganya keluhan sebagai hadiah yang kita terima dari pelanggan. Namun ingat, keluhan tetaplah muncul dari pengalaman tidak menyenangkan yang dialami oleh customer. Oleh karena itu, kita perlu menangani setiap keluhan dengan cara yang tepat, yakni cara yang profesional dan dapat memulihkan citra pelayanan di mata customer. Hal ini disebut sebagai teknik service recovery. Ada 4 langkah utama yang dapat kita terapkan dalam menghadapi customer yang tidak puas atau memiliki keluhan terhadap pelayanan kita. Keempat langkah ini bisa kita singkat menjadi HEAT, yaitu hear them out, empathize, apologize, dan take responsibility. Yuk kita bahas satu persatu. Pertama, yaitu hear them out atau dengarkan mereka. Biarkan pelanggan berbicara tanpa interupsi. Hal ini penting agar pertama, customer bisa mengeluarkan terlebih dahulu emosi mereka, sehingga setelahnya kemungkinan mereka akan lebih mudah diajak berdiskusi dengan kepala dingin. Kedua, ini adalah kesempatan kita untuk mencoba memahami perspektif mereka. Hal ini akan membantu kita untuk mengidentifikasi masalah dan memberikan solusi yang dapat mengatasi masalah mereka. Ini juga merupakan saatnya kita menerapkan teknik mendengar aktif, seperti yang sudah kita pelajari di tahap sebelumnya. Kedua, yaitu empathize atau berempati. Tunjukkan bahwa kita memahami apa yang saat ini mereka rasakan. Hal ini akan membantu Anda terhubung dengan customer pada tingkat yang lebih dalam, sehingga mereka bisa merasakan bahwa Anda benar-benar peduli dengan masalah mereka. Ketiga, yaitu apologize atau memohon maaf. Masalah yang customer alami bisa jadi bukan kesalahan kita, tetapi kita tetap harus mengutarakan permohonan maaf atas ketidaknyamanan atau rasa frustasi yang dialami customer. Permohonan maaf yang tulus dapat sangat membantu meredakan situasi yang tegang dan menunjukkan bahwa Anda memahami betapa seriusnya masalah tersebut bagi customer. Terakhir, yaitu take responsibility atau tunjukkan tanggung jawab.
Setelah Anda meminta maaf, ambil alih tanggung jawab atas masalah tersebut dan jelaskan pada customer langkah-langkah yang akan dilakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Hal ini dapat berarti meneruskan masalah ke pihak yang dapat mengambil tindakan lebih lanjut, menawarkan solusi seperti pengembalian dana atau memberikan kompensasi, atau tindakan lainnya yang dapat memperbaiki keadaan pelanggan. Jika memungkinkan, sampaikan 4 hal ini sebagai bentuk tanggung jawab terhadap customer. 1. Apa yang akan kita atau pihak lainnya dari mall lakukan untuk memproses masalah ini? 2. Apa yang perlu dilakukan oleh customer jika ada? 3. Perkiraan berapa lama waktu yang akan dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah tersebut? 4. Siapa yang akan menghubungi customer atau sebaliknya? Siapa yang dapat dihubungi oleh customer untuk berkomunikasi terkait kelanjutan proses penyelesaian masalah? Sekarang, yuk kita coba. Nah, kalau customer sudah selesai bicara, sekarang saatnya empathize atau berempati dan apologize, memohon maaf. Iya Ibu, betul, liftnya sedang rusak. Mohon maaf Ibu jadi repot karena tidak bisa pakai liftnya. Ibu, supaya tidak perlu berat-berat bawa barangnya, kami bantu ya. Ibu boleh tunggu sebentar di sini. Saya akan panggil rekan saya untuk bantu bawakan barangnya lewat lift barang. Ibu setelah ini masih mau keliling-keliling atau sudah mau pulang? Baik Ibu, nanti barangnya sekalian dibawakan oleh rekan saya sampai ke mobil ya. Mohon ditunggu sebentar di sini. Ibu terima kasih banyak sudah menunggu. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Ini rekan saya yang akan bantu Ibu bawakan barangnya. Ibu boleh naik eskalator saja, nanti biar rekan saya yang bawa troli dan barangnya. Nanti bisa bertemu di pintu keluar lantai 2 ya Bu, biar rekan saya bisa ikut Ibu ke mobil untuk drop barangnya. Sekali lagi mohon maaf atas ketidaknyamanannya ya Bu. Nah, itu tadi cara kita untuk menghadapi customer yang memiliki masalah atau mengajukan komplain. Respons yang tepat terhadap komplain customer tidak hanya dapat memulihkan citra pelayanan yang tadinya rusak, namun juga bisa membuat customer meningkat kepercayaannya kepada kita. Karena mereka bisa melihat bahwa kita benar-benar peduli dan tidak akan merugikan mereka. Setelah masalah sudah selesai, penting juga bagi kita untuk melakukan tindak lanjut. Terlebih jika masalah cukup kompleks sehingga butuh waktu untuk proses penyelesaiannya. Tindak lanjut bertujuan agar pelanggan tahu bahwa masalah sudah diselesaikan dan memastikan bahwa mereka puas dengan hasilnya. Lagi-lagi, hal ini menunjukkan bahwa kita memprioritaskan pengalaman pelanggan dan peduli terhadap umpan balik mereka. Ingat, walaupun terasa tidak menyenangkan untuk diterima, keluhan adalah kunci bagi kita untuk memahami customer dan melayani mereka dengan lebih baik lagi. Jika kita bisa menangani keluhan dengan lebih baik, nilai kita juga akan naik di mata customer. Sehingga bisa jadi walaupun awalnya kecewa, mereka pada akhirnya malah merekomendasikan pelayanan kita kepada teman-teman, rekan kerja, dan keluarga mereka. Intinya, kemampuan dan komitmen untuk menanggapi komplain sekecil apapun secara serius bisa menjadi faktor kuat yang mendorong customer untuk memilih kita ketimbang kompetitor. Sehingga daya saing bisnis kita pun juga menjadi lebih baik. Lagi-lagi ketika bisnis diuntungkan, maka pastinya kita pun juga ikut diuntungkan. Jadi dalam serangkaian video ini kita sudah belajar pertama-tama tentang memberikan value kepada customer yang harapannya tidak hanya di tingkat basic dan expected saja, tapi bisa sampai di tingkat unexpected. Kedua, kita juga sudah membahas terkait cara bersikap dalam memberikan service, yaitu care,
atau courteous, attentive, ready to help, dan empathic. Ketiga, ada 3 aspek yang perlu kita perhatikan dalam berkomunikasi dengan customer, yaitu verbal, voice, dan visual. Keempat, kita tidak boleh lupa untuk menerapkan teknik mendengarkan aktif agar kita bisa memahami sepenuhnya apa yang disampaikan oleh customer. Terakhir, ketika menghadapi masalah atau komplain dari customer, kita perlu menerapkan teknik HEAT, yaitu hear them out, empathize, apologize, dan take responsibility. Menjaga kepuasan customer tidaklah selalu mudah, dan tentunya membutuhkan kerjasama dari semua pihak, baik yang berhadapan secara langsung dengan customer maupun yang memiliki peran lebih strategis. Terlepas dari peran apapun yang kita jalani, kita harus ingat untuk selalu menjadi bagian dari solusi dan bukan bagian dari masalah. Dengan demikian, kita bisa terus memperbaiki diri dan meningkatkan standar superior service bagi customer kita. Saya Bayu Pradia Lesmana, semoga materi kali ini bermanfaat dan sampai bertemu di training selanjutnya.